Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Namun, saat mereka tiba di meja kasir dan mulai menyalakan sistem pos, Yono sempat melirik ke arah rak susu di ujung lorong. Ia merasa seperti melihat seseorang berdiri di sana, sosok berambut panjang, diam tak bergerak. Tapi ketika ia menoleh lagi, rak itu kosong. Ia menggeleng pelan. Mungkin cuma pelanggan lewat, pikirnya. Hari berjalan seperti biasa di Betamar. Pelanggan datang dan pergi, rak-rak kembali diisi, dan Yono serta Leni mulai terbiasa dengan ritme kerja mereka. Obrolan ringan, senyum kecil, dan sesekali candaan membuat waktu berlalu tanpa terasa. Tapi saat langit di luar mulai berubah warna, suasana toko pun perlahan ikut berganti. Lampu-lampu neon tetap terang, musik toko masih mengalun, tapi hawa di dalam toko terasa lebih sunyi. Seolah udara berhenti mengalir, dan waktu sedikit melambat. Tanpa sadar, adzan maghrib berkumandang dari kejauhan. Sayup, namun cukup jelas. Suara muadzin terdengar menggema dari masjid di desa yang letaknya beberapa kilometer dari minimarket. Leni spontan berhenti mengatur rak permen dan berdiri diam sejenak, mendengarkan. Tak lama setelah itu, pintu kaca toko bergemerincing pelan. Seorang wanita masuk. Tubuhnya kurus, langkahnya lambat. Rambutnya panjang dan tergerai menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan gaun lusuh berwarna pudar, seperti abu kehijauan yang sudah lama tidak dicuci. "Selamat datang," sapa Leni dengan nada sopan. Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan berjalan pelan menyusuri lorong menuju etalase barang di bagian belakang, tempat rak sabun dan perlengkapan mandi. Leni menatap punggung wanita itu beberapa detik, lalu berbalik ke arah Yono yang sedang duduk di kursi kasir, fokus memeriksa stok barang lewat komputer. "Noh, lihat tuh, udah 10 menit muter-muter, tapi nggak ke kasir juga," bisik Leni sambil memberi kode dengan mata. Yono mengangkat alis. "Siapa?" "Itu. Tadi masuk waktu adzan. Cewek kurus, rambutnya panjang. Jalan ke belakang, diam aja." Yono berdiri, meregangkan punggungnya, lalu berjalan santai ke arah belakang toko. Langkahnya melewati rak-rak tinggi, menyusuri lorong yang setengah sepi. Ia sempat menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menelusuri hingga ke ujung, dekat freezer es krim. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara. Toko itu hanya berisi aroma barang-barang baru dan dengungan AC. Yono kembali ke kasir sambil tertawa kecil. "Nggak ada siapa-siapa, Len. Kamu halu kali." Leni menatapnya dengan alis mengernyit. Serius, tadi aku lihat. Dia masuk. Aku yang nyapa." "Ya, mungkin dia udah keluar diam-diam. Atau hilang karena udah dapet yang dia cari," jawab Yono sambil menirukan nada seram, lalu terkekeh. Leni mencibir. "Garing banget." Namun di balik canda mereka, keduanya mulai menyadari satu hal, suara azan tadi sudah berhenti, tapi hawa dingin masih menggantung di toko. Sedikit lebih dingin dari biasanya. Terlalu hening, terlalu kosong, seperti sesuatu baru saja lewat dan belum sepenuhnya pergi. Setelah keheningan yang terasa aneh itu, Yono bersandar kembali ke kursi kasir.
Ia melirik ke jam dindingnya menunjukkan pukul 18.07. Adzan maghrib memang baru saja selesai beberapa menit lalu. Di luar, cahaya senja hampir sepenuhnya hilang, berganti gelap dengan langit kelabu yang menggantung di atas minimarket. Itu mungkin pertanda, gumam Yono sambil menyikut lengan Leni pelan. Leni menoleh cepat. Pertanda apaan? Ya, udah waktunya sholat maghrib. Biar nggak melihat yang aneh-aneh, jawab Yono sambil menyeringai, setengah serius setengah bercanda. Leni menghela napas dan tersenyum kecil. Iya juga sih. Daripada makin halu. Ia kemudian berjalan ke arah ruang karyawan, membawa tas kecil tempat mukena. Suara langkahnya pelan di lantai keramik, lalu menghilang begitu pintu ruang belakang tertutup. Yono kembali duduk di kasir, menyalakan layar monitor CCTV yang menampilkan 4 sudut pandang berbeda dari dalam toko. Semua terlihat normal, rak makanan, lorong minuman, pintu masuk, dan area gudang. Tapi entah mengapa, Yono merasa matanya sulit lepas dari satu layar, lorong belakang, tempat wanita tadi terlihat terakhir. Beberapa menit berlalu. Leni kembali dari ruang belakang dengan wajah segar dan lebih tenang. Udah, gantian ya, katanya sambil membuka laci kasir dan mengambil posisi di depan komputer. Yono berdiri, lalu mengangguk. Oke. Kalau ada yang nyari popok bayi diskon, bilang aja nanti saya doainin sekalian, ledeknya sambil berjalan pergi. Cepetan sana, sebelum yang tadi balik lagi dan ikut antre jadi makmum, balas Leni, setengah menggoda, setengah waspada. Yono tertawa ringan, lalu masuk ke ruang karyawan dan menutup pintu. Kini giliran Leni yang berjaga. Ia duduk di kasir, memperhatikan layar komputer dan monitor CCTV. Matanya sesekali melirik ke lorong rak makanan ringan, tapi semuanya tampak sepi. Namun, tak lama kemudian, dari ujung lorong belakang, rak sampo tampak bergetar pelan. Seolah ada yang menyenggolnya. Tak terlalu keras, tapi cukup membuat satu botol plastik jatuh, plek, ke lantai. Leni menatap ke arah itu. Tidak ada siapapun. Dan tidak ada suara langkah keluar dari lorong itu. Ia berdiri perlahan dari kursinya, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Leni duduk di kasir, mencoba fokus ke layar monitor dan laporan shift, tapi pikirannya terus terarah ke rak belakang tempat botol sampo tadi jatuh. Ia sempat berjalan ke sana untuk mengecek, rak itu sedikit bergeser, namun tak ada siapapun di sekitarnya. Angin? Tikus? Tapi angin dari mana? Toko ini tertutup rapat, dan terlalu sunyi untuk ada binatang berkeliaran tanpa suara. Ia kembali ke kursinya. Baru saja hendak duduk, terdengar suara keratak, seperti sesuatu terjatuh dari lorong minuman ringan. Leni berdiri lagi, berjalan ke arah suara itu dengan langkah pelan. Siapa ya? Jangan-jangan ada anak iseng, pikirnya. Tapi lorong itu juga kosong. Tidak ada kaleng yang jatuh. Tidak ada orang. Hanya barisan rak-rak dan cahaya putih lampu neon di atasnya yang berpendar sedikit menyilaukan. Braak. Kali ini suara datang dari arah dekat freezer daging. Lebih keras. Leni menoleh spontan. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Beneran aneh. Ini MAH, bisiknya pada diri sendiri. Ia menoleh ke arah ruang karyawan, berharap Yono segera keluar. Dan tiba-tiba, dor. Sebuah tepukan keras mendarat di bahunya dari belakang. Leni menjerit kecil, hampir melompat saking kagetnya. Wah, gila lo, yo, teriaknya sambil menoleh cepat. Yono berdiri di belakangnya dengan handuk kecil tergantung di leher, wajahnya masih basah sisa wudhu, dan tawa geli meledak dari mulutnya. Hahaha. Maaf,
Gak tahan lihat kamu tegang banget, katanya, masih tertawa. Gila. Sumpah ya, hampir jantungan aku. Lenny memukul lengannya pelan. Tadi tuh, sumpah, aku dengar suara barang jatuh 3 kali. Tapi pas dicek, gak ada apa-apa. Yono mengangkat alis. Serius? Dari rak belakang. Iya. Pertama botol sampo jatuh sendiri. Terus suara dari lorong minuman, habis itu dari dekat freezer. Aku kira ada anak kecil iseng, tapi sepi banget. Yono mulai berhenti tertawa. Kamu juga sempat lihat dia kemarin, ya? Lenny mengangguk pelan, lalu berkata lebih lirih, dan tadi waktu aku mau wudhu di WC, pas jalan ke arah keran deket gudang, ada yang gedor-gedor dari dalam gudang. Cepet banget. Duk duk duk. Kayak orang marah banget. Yono terdiam. Wajahnya menegang beberapa detik, sebelum akhirnya berusaha mencairkan suasana. Wah, bisa jadi ada yang telat masuk kerja dan dikurung dalam kardus, katanya dengan senyum canggung. Lenny memutar mata. Bercanda mulu, yo. Ini serius. Yono mengangguk, kali ini lebih tenang. Iya. Tapi ya, daripada kita makin takut, mending kita tetap kerja kayak biasa. Jangan mikirin yang aneh-aneh dulu. Waktu menunjukkan pukul 19. Shift Yono dan Lenny resmi selesai. Suasana Betamart mulai berubah tenang, nyaris hening. Hanya terdengar suara back office dibuka tutup, dan suara sepatu karyawan malam yang sibuk bersiap. Yono dan Lenny berjalan ke ruang karyawan. Mereka berganti pakaian, menyimpan seragam ke dalam tas, dan bersiap pulang. Yono memeriksa ponselnya yang sudah sempat mati karena lowat, lalu menguap lebar sambil mengangkat tangan. Wah, capek juga ya. Tapi lumayan, mulai kebiasa, gumamnya. Lenny mengangguk sambil mengikat rambutnya. Iya, walau ya, agak beda ya suasananya. Apalagi pas maghrib tadi. Yono menyengir. Bedanya bikin deg-degan, ya. Jangan mulai lagi, yo, potong Lenny cepat, sambil memelototinya setengah bercanda. Mereka berjalan keluar lewat pintu samping karyawan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit tampak kelabu pekat. Hutan kecil di balik toko hanya terlihat bayangan hitam pekat. Saat membuka helmnya, Lenny berseru, besok jangan lupa ya. Kita masuk shift malam. Yono sedang menstarter motornya, lalu menoleh dengan gaya sok takut. Shift malam? Besok, ujarnya dramatis. Kamu sadar nggak besok itu malam? Jumat. Lenny berhenti mengancingkan jaketnya. Ia menatap Yono tajam. Jangan ngadi-ngadi, yo. Tapi serius loh, malam Jumat. Dengar-dengar, banyak cerita katanya Betamart ini dulunya berdiri di tanah bekas. Cukup. Lenny menutup telinganya pura-pura. Besok malam kamu cerita kayak gitu lagi, gue tinggal. Yono tertawa sambil menaiki motornya. Yowes, nanti kita buktiin bareng-bareng. Siapa tahu dapat pengunjung spesial. Lenny hanya geleng-geleng sambil naik ke motornya sendiri. Mereka pun melaju meninggalkan Betamart, lampu toko mengecil di kejauhan. Hari berikutnya, sore hari. Pukul 2:30 sore, ruang karyawan Betamart sudah mulai terasa hangat. Yono duduk santai di kursi sambil membuka botol minuman ringan yang ia bawa dari rumah. Di sekelilingnya, aroma sabun seragam yang baru dicuci dan bau kopi dari dispenser kecil menambah suasana sederhana ruang istirahat itu. Tidak lama kemudian, pintu ruang karyawan terbuka perlahan. Lenny masuk sambil membawa sebungkus plastik berisi jajanan cilok goreng dengan sambal kacang yang khas. Senyum kecil terukir di wajahnya.
Halo, Yo. Bawa oleh-oleh nih. Cilok favorit dari kampung, katanya sambil duduk di kursi sebelah Yono. Yono menatap dengan mata berbinar. Wah, makasih, Len. Pas banget nih, lapar juga. Mereka pun mulai makan bersama, saling bertukar cerita ringan tentang aktivitas hari itu, sambil sesekali tertawa. Suasana akrab membuat lelah kerja kemarin seolah sirna. Jam di dinding perlahan mendekati pukul 5 sore. Waktu mereka masuk shift malam pun tiba. Yono bangkit dari kursi dan mengatur seragamnya. Ayo, kita mulai. Siap-siap di kasir. Leni mengangguk, membereskan bungkus ciloknya dan ikut berdiri. Mereka keluar dari ruang karyawan dan berjalan menuju meja kasir yang kini sudah terang dengan lampu LED putih. Suasana Betamark mulai berubah. Cahaya luar mulai memudar, berganti gelap, sementara di dalam toko, lampu tetap menyala terang, namun udara terasa berbeda, sunyi, dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.